حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد. Hadirin jemaah salat Maghrib yang dirahmati Allah Tabaraka wa Taala. Nggak bisa pendek. Alhamdulillah. Nggak bisa pendek kalau ini. Selalu kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Taala. Itunya dudukan ini ya, nggak ada dudukannya. Patat, ringki banget ini. Allah masih kasih kita nikmat Islam, nikmat-nikmat, Bentar saya nikmat edit. Islam. Dan alhamdulillah atas izinnya Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan, kemampuan untuk bisa hadir melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang mudah-mudahan ibadah sholat maghrib kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya mendapatkan tipis Allah Taala. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin, setelah kemarin malam Jumat kelima ya, Jumat kelima Ustaz Dr. Mustiawan LC-MA, beliau membahas tentang memakmurkan masjid. Dan hasil pembicaraan dengan beliau kemarin itu insyaallah akan disambungi setiap sebulan sekali malam Jumat, tapi belum ditentukan malam Jumat pertama, kedua atau ketiga, karena malam Jumat keempat di Masjid Raya Al-Mustaqim. Insyaallah mudah-mudahan dilanjutkan kembali kajian tentang kitab Riyadhus Shalihin yang dulu pernah beliau memberikan kajian di Jumat sebulan sekali ya, kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini karena kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada baiknya kita membahas tentang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dalam kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala kita tahu ilmunya, karena ibadah dengan ilmu dan ibadah tanpa ilmu nilainya beda di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Seorang abid ahli ibadah, dia membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebulan, dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin jumlahnya sampai ratusan ribu kali misalnya, tapi tidak didasari dengan ilmu.
Dia cuma tahu bahwa dia diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ada seorang yang berilmu dan dia berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dalam waktu tidak sampai berhari-hari, mungkin cuma sehari atau mungkin sejam. Dia berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang dia lakukan itu didasari dengan ilmu, dia tahu ilmunya, maka nilainya itu lebih baik daripada orang berilmu yang berselawat, daripada seorang abid yang rajin ibadah berselawat kepada Nabi tapi nggak tahu ilmu tentang selawat. Oleh karena itu Bapak Ibu, sama seperti orang baca Quran. Orang baca Quran dengan ilmu, dengan orang baca Quran tanpa ilmu. Ya. Dia baca Quran, menurut dia sudah benar itu baca Quran, tetapi pada saat diperiksa ternyata banyak salahnya. Sementara ada orang yang memang pandai dalam membaca Al-Quran. Dia baca Al-Quran sesuai dengan ilmu Al-Quran. Dia baca Al-Quran dengan tartil, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Taala, "Warattilil Qur'an tartila." Tartila diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan tajwid, ilmu tajwid. Dan ada orang baca Quran sesuai dengan tajwid, bagus, enak. Walaupun dia mungkin cuma baca beberapa ayat, sementara ada orang yang baca sampai sekian juz, tapi nggak pakai tajwid, beda nilainya di sisi Allah Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan malam ini ya sedikit nanti kita mengetahui tentang ilmu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dasarnya berselawat kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Ahzab ayat 56. Surat Al-Ahzab ayat 50. Surat ke-30. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, para malaikat-malaikat Allah berselawat untuk Nabi. Tolong nanti perhatikan baik-baiknya kalimatnya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini ayat surat ke-33 surat Al-Ahzab ayat 56 adalah ayat tentang perintah berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat tentang perintah berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang memerintahkan adalah Allah yang Maha Agung. Yang memerintahkan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah yang Maha Agung. Dan kita tahu keagungan Allah tidak ada satupun makhluk yang meragukannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini juga
juga menunjukkan tentang keagungan para malaikat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga Allah dan para malaikatnya dinyatakan dalam satu dhamir, dalam satu kata ganti, yusallu. Nggak dipisah, Allah berselawat, malaikat berselawat, tapi dijadikan satu, Allah dan malaikat, satu dhamir. Allah dan para malaikat dijadikan satu dhamir. Ya. Yusallu, Allah dan para malaikat. Ini menunjukkan bahwa Allah mengagungkan para malaikat sehingga dijadikan satu itu, ya. Di sisi Allah dijadikan satu kalimat. Yusallu alaihi. Bapak Ibu dalam hati Allah, betapa agungnya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Allah yang Maha Agung dan para malaikat-malaikatnya yang Dia agungkan, yang Allah agungkan, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan juga kepada penduduk bumi. Allah juga memerintahkan kepada penduduk bumi untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Begitu agungnya Nabi kita Muhammad SAW, penduduk langit dan penduduk bumi semuanya berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Amin. Sampai sini ayat. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah Allah. Ada di surat tadi, surat ke-33, ya, surat Al-Ahzab ayat 56. Maka berselawat kepada Nabi ini, ya, adalah ibadah, karena dia perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka dia menjadi ibadah. Oleh karenanya, yang namanya perintah ya, itu ada yang wajib, ada yang istihbab, ada yang dianjurkan, mustahab, yang sunnah, yang dianjurkan. Ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang disukai, yang dianjurkan. Nah, Bapak Ibu dalam hati Allah, beda ya antara yang wajib dengan yang dianjurkan, yang mustahab, yang sunnah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Tidaklah hambaku, dalam hadis suci hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidaklah hambaku, kata Allah, mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai seperti bila dia mengerjakan amalan-amalan yang aku fardukan atasnya. Artinya, kembali tentang perintah berselawat kepada Rasulullah SAW yang Allah perintahkan di Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ya. Jadi kalau kita berselawat kepada Rasulullah SAW, kita menjalankan perintah Allah, itu menjadi ibadah dan itu sangat dicintai. Allah lebih suka, Allah suka dengan itu. Oleh karenanya hukum berselawat kepada Nabi SAW ini, para ulama rahimahullah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada para ulama ini. Para ulama ini berpendapat bahwa berselawat kepada Nabi SAW, ya, apakah berselawat kepada Nabi SAW ini cukup sekali seumur hidup, ya,
atau diwajibkan dengan sebab-sebab tertentu atau bahkan tidak wajib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pendapat yang sahih, pendapat yang benar dari para ulama, membaca salawat kepada Nabi SAW itu hukumnya wajib. Bersalawat kepada Nabi SAW hukumnya wajib ketika ada sebab-sebab tertentu. Saya ulangi, bersalawat kepada Nabi SAW itu hukumnya wajib bila ada sebab-sebab tertentu. Ketika tidak ada sebab-sebab tertentu, maka hukum asalnya adalah mustahab, disukai, dianjurkan. Jadi cuma ada dua ya. Wajib hukumnya bila ada sebab-sebab tertentu. Kalau tidak ada sebab-sebab tertentu, hukumnya mustahab, disukai, dianjurkan. Dan dua-duanya mendapatkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wajib bila ada sebab-sebab tertentu, misalnya salat. Kan wajib kan? Ya. Pada saat baca tahiyat, bersalawat kepada Nabi SAW. Wajib itu. Begitu juga ada perintah Allah, perintah Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana Nabi SAW menyatakan al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang bakhil kata Nabi SAW adalah orang yang apabila disebut namaku, disebut nama Nabi Muhammad SAW, disebut nama Muhammad SAW, dia dengar itu, tapi dia kagak berselawat kepadaku, kata Nabi, dia termasuk orang yang bakhil. Artinya, ini kan sindiran dari Nabi SAW. Masa sih kita kepengen jadi orang yang bakhil? Kalau kita nggak kepengen jadi orang yang bakhil, maka pada saat disebut nama Nabi Muhammad SAW, maka bersalawat kepada. Ini juga termasuk karena ada sebab-sebab disebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun makna bacaan salawat, biar kita kan kepengen tahu ilmunya ya. Mudah-mudahan dengan tahu ilmunya, nanti bersalawat kepada nabinya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, salawat yang kita ucapkan ini salawat dengan pengetahuan, dengan ilmu kita. Sehingga salawat yang kita ucapkan itu akan menimbulkan mahabbah, cinta kepada Rasulullah SAW, dan makin kita mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, makin rajin kita ibadah kepada Allah Tabaraka, makin takut kita dengan azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beda Pak nanti ya. Salawatnya beda nanti ya. Maknanya bersalawat kepada Nabi SAW, makna bacaan salawat Allahumma sholli ala Muhammad, bacaan salawat Allahumma sholli ala Muhammad, ini bermakna, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini artinya, arti terjemahan, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun maknanya ya Allah, sanjunglah ia, pujilah dia, pujilah dia, pujilah dia. Siapa yang maksud? Pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan al-mala'ul a'la. Maknanya ini. Jadi pada saat kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, ya, maka yang dimaksud adalah seakan-akan kita berkata kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada saat kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, maknanya ya Allah, ya Rabb, sebutkan dia,
sebutlah ia Nabi kita Muhammad SAW dengan sifat-sifat yang terpuji. Sebutlah ia di kalangan para malaikat, sehingga bertambah kecintaan mereka kepadanya, dan dengan demikian bertambah pula pahala Nabi kita Muhammad SAW. Jadi gitu. Jadi bukannya yang selama ini dituduhkan oleh orang-orang yang benci kepada Islam, ya, dengan mengatakan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan lihat orang Islam, masa Nabinya diselawatin sama umat? Kan makna selawat itu kan doa, salu, asal kata dari salu. Mereka mengatakan, coba lihat dulu, Nabinya orang Islam, masa Nabinya diselawatin sama umat? Berarti itu Nabinya banyak dosa itu, banyak salahnya itu. Makanya umatnya disuruh banyak-banyak selawat kepada dia. Dan anehnya banyak umat Muhammad SAW yang kagak ngaji, yang gak pernah belajar tentang agamanya sendiri, yang gak tahu tentang nabinya sendiri, lalu dia mengatakan mengamini itu, mempercayai, rusaklah sudah. Bahkan sampai mengutip tentang Allah berselawat kepada Nabi Muhammad, para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad, umatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Allah, mereka menghina. Kemungkinan mereka tahu, tapi mereka ingin menyesatkan umat Islam. Padahal yang dimaksud, ya, berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW pada saat kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, itu bermakna ya Allah sanjunglah dia, sanjunglah Nabi Muhammad SAW di kalangan al-mala'ul a'la. Al-mala'ul a'la itu siapa? Para malaikat. Para malaikat. Jadi pada saat kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, kita minta kepada Allah agar Allah terus menyanjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat-malaikatnya, di hadapan para malaikat-malaikatnya. Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir, beliau memaknai begini: sesungguhnya Allah Ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya mengenai kedudukan seorang hamba dan nabinya SAW di sisinya di hadapan para malaikat. Allah Ta'ala memberitakan kepada dia, Allah Ta'ala memberitakan dia, Allah Ta'ala menyanjung nabinya di hadapan para malaikatnya al-muqarrabin yang dekat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun mengabarkan bahwa para malaikat juga berselawat atas Nabi SAW. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para penghuni alam bawah dunia untuk ikut membaca selawat serta salam kepada Nabi SAW. Hal ini kata Imam Ibnu Katsir, salam dari penghuni langit yang tinggi bergabung dengan seluruh pujian dari penduduk bawah, yang rendah penduduk bumi, ya, penduduk dunia, ya. Dalam ayat ini terdapat satu peringatan mengenai kesempurnaan Rasulullah SAW, ketinggian derajatnya, keluhuran kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah dan di sisi makhluk-makhluknya. Subhanallah. Adapun mengenai ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, tentang perintah kepada orang-orang yang beriman untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini bermakna yang pertama mengikuti Allah dan para malaikatnya, karena Allah dan para malaikat yang berselawat kepada Nabi. Yang kedua, ya, sebagai salah satu bentuk balas jasa, balas budi, dan juga melaksanakan hak-hak Nabi kita Muhammad SAW. Ya, nanti kita
juga harus tahu nih hak Nabi kita Muhammad SAW atas umatnya, ya. Dan juga sebagai kesempurnaan iman kita yang dipanggilkan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Allah yang menyuruh berselawat kepada Nabi adalah orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, kamu tidak mau berselawat kepada Nabi. Maka kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu diawali dengan hai orang-orang yang beriman, ya. Artinya pekerjaan ibadah itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Kalau dia nggak beriman, nggak mungkin bisa melakukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan berpuasa atas orang-orang sebelum kalian. Berarti puasa itu, ya, hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang, kalau ada orang Islam, ya, mengaku Islam, dia kagak berpuasa di bulan Ramadan, artinya dia belum sempurna imannya. Makanya berselawat demikian juga. Yang dipanggil adalah orang yang beriman untuk berselawat kepada Nabi. Jadi kalau ada orang Islam tidak mau berselawat kepada Nabi SAW, maka bisa diartikan belum sempurna imannya. Bapak Ibu dirahmati Allah, nanti ke depannya, ya, setelah kita ngerti ini tentang sholawat ini, nanti kita akan buka tentang fadilahnya, keutamaan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu nggak tahu kapan, Pak Warisat pernah ngebacain tentang 40 fadilah keutamaan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita Jalal Muhammad karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Allah nanti kita coba juga ya. Bapak Ibu dalam Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita dari Allah ini merupakan suatu dorongan bagi kita untuk membaca selawat serta salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan setiap malaikat yang ada di langit dan di bumi berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat kita tahu ada di alam metafisik, nggak kelihatan, alam gaib, ya. Dan jumlah malaikat ini nggak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu. Tapi sekedar buat pengetahuan buat kita bahwa di langit ketujuh ada tempat namanya Baitul Ma'mur. Dikabarkan oleh Rasulullah SAW setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tak keluar lagi setiap hari. Dan hari yang kita maksud itu beda dengan hari ketujuh. Tapi judulnya gini, setiap hari kalau kita masuk ke hitungan hari kita, setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, ya, nggak keluar lagi setiap hari. Dan ini yang masuk ke Baitul Ma'mur adalah malaikat yang berbeda. Yang banyak, betapa banyak dari dulu, nggak banyak jumlah malaikat kayak apa. Belum lagi disebutkan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inni ara ma tarawna." Sesungguhnya aku melihat, kata Rasulullah, apa yang tidak kalian lihat. Wa asma'u ma la tasma'una. Dan mendengar apa yang tidak kalian dengar. Inna samaa'a atat. Sesungguhnya langit itu gemuruh karena suara malaikat yang sangat banyak. Wa haqqa laha an tahitta, ya. Kata Rasulullah SAW, dan sudah menjadi haknya, ya, dan sudah menjadi haknya, maksudnya sudah semestinya langit itu bergemuruh
karena banyaknya malaikat. Dan Nabi mengatakan, ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa malakun wadi'un jabahatuhu sajidan lillah. Dan sudah tidak ada tempat seluas 4 jari di langit. Kata Nabi, tidak ada tempat seluas 4 jari di langit kecuali ada seorang malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallah la ta'lamu. Wallah, Nabi bersumpah, demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Demi Allah, kata Rasulullah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan juga kalian tidak akan berlezat-lezat dengan istri kalian di tempat tidur. Niscaya kalian akan keluar ke jalan-jalan seraya berteriak-teriak mohon perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena banyaknya malaikat. Bapak dia dalam hati Allah, saya berikan gambaran ini. Ya, luasnya langit beda dengan luas bumi. Kalau kita melihat itu, kalau kita ke planet Tanjung misalnya, bumi itu kecil banget. Ya, langit itu luasnya. Bumi yang kita tinggalin kecil. Matahari aja yang kita lihat disebut oleh para astronom itu disebut dengan bintang cebol. Bintang cebol itu maksudnya bintang yang paling kecil karena dekat dengan bumi. Dan ada lagi bintang yang beribu-ribu kali lebih besar daripada matahari. Kesimpulannya, langit itu lebih luas daripada bumi. Langit kedua lebih besar daripada langit pertama. Langit ketiga lebih besar dari langit kedua, dan begitu seterusnya. Langit ketujuh lebih besar dari langit yang ke-6. Kita bayangkan, ini langit pertama nih gitu. Ini langit pertama. Dan setiap langit dipenuhi malaikat di setiap 4 jari. Di setiap langit 4 jari ada malaikat. Ada yang diri, ada yang rukuk, ada yang sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ya ada yang bisa ngitung jumlah malaikat. Dan seluruh malaikat itu berselawat kepada Rasulullah SAW. Pantas Nabi sampai mengatakan, innas samaa atas, langit bergemuruh. Pantas Nabi mengatakan, seandainya kalian tahu, dengar selawatnya para malaikat, tahu tentang jumlah malaikat yang berselawat itu, kita akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Bahkan Nabi sampai mengatakan, kita nggak akan sempat untuk senang-senang dengan istri kita di kamar. Kita akan lebih banyak ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai sini aja dulu deh. Kira-kira kebayang nggak tentang berselawat kepada Rasulullah SAW? Makanya Nabi SAW dalam satu riwayat menyuruh kita, ya, untuk banyak berselawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Akthirus salat alaihi, perbanyaklah selawat kepadaku. Nabi yang nyuruh, Nabi minta perbanyaklah selawat kepadaku. Dan Nabi mengkhususkan malam Jumat, hari Jumat. Malam ini malam Jumat, hari Jumat. Hari Jumat batasnya
Jumat dan hari Jumat Nabi menyuruh kita untuk banyak berselawat kepada, sehingga para ulama hadis sampai menerjemahkan bahwa kita diperintahkan untuk berselawat di malam Jumat dan hari Jumat itu dengan mengabaikan zikir-zikir kita yang lain yang biasa-biasa kita zikir. Kita biasa zikir dengan istighfar, misalnya banyak istighfar. Kita biasa zikir dengan baca Quran, misalnya. Kita banyak zikir dengan membaca hauqalah, dengan la haula wala quwwata, dengan membaca tahlil misalnya. Maka malam Jumat dan hari Jumat diganti. Para ulama dulu ganti dengan banyaknya selawat kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu dalam hati Allah, kalau kita berselawat kepada Nabi SAW supaya mantap nih selawatnya, ya, supaya benar-benar masuk ke dalam hati kita selawat yang kita ucapkan itu, maka kenanglah Nabi kita Muhammad SAW. Kita nggak bisa membayangkan Nabi bagaimana nggak bisa kita bayangkan. Yang kita kenang aja perjuangan Nabi SAW. Beliau mengorbankan seluruh hidupnya untuk mengemban amanah Allah, menyuruh manusia agar hanya menyembah kepada Allah Taala. Dan beliau mengorbankan seluruh hidupnya. Bahkan sampai akhir hayatnya, ya, beliau hanya memanggil kita umatnya agar selamat dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi larangan Allah. Itu yang diinginkan Nabi kita Muhammad SAW. Begitu cintanya Nabi kepada kita, ya, maka tunjukkan kecintaan kita dengan pada saat kita membaca sholawat. Ya Allah, saya kalau dengerin lagunya Rehan, ada yang pernah dengar lagu Rehan itu yang apa? Saya kalau baca liriknya nangis ya. Jadi rindu kepada Nabi SAW. Dalam lagu itu dibayangkan seandainya, ini berandai-andai, seandainya kita bertemu dengan Nabi, seandainya kita bisa memegang tangan Nabi, mencium tangan Nabi, seandainya kita bisa menatap Nabi SAW. Allah Akbar. Baru seandainya. Baru seandainya itu membayangin aja. Ya Allah, senang itu kan main. Baru berandai-andai. Kita baru berandai-andai. Seandainya kita bisa menatap wajah Nabi, kita bisa mencium tangan Nabi. Allahu Akbar. Baru berandai-andai saja, Pak. Coba, bisa nggak kita dengan berandai-andai itu tumbuh kecintaan kita kepada Nabi SAW? Kalau tumbuh kecintaan kita kepada Nabi SAW, pada saat kita berselawat yang kita ucapkan itu adalah selawat dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah SAW, minta kepada Allah agar Rasulullah SAW selalu disanjung-sanjung oleh Allah di hadapan Allah Taala. Subhanallah. Jadi gitu kan? Banyaklah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu dalam hati Allah, insyaallah kita akan lebih dalam lagi ya membahas tentang makna salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah tapi kita belum tahu ya malam Jumat kedua atau ketiga. Malam Jumat ini belum bisa Ustaz Agus Setiawan memberikan kajian malam Jumat. Dan malam Jumat kedua ketiganya juga beliau belum memberikan jawaban ya. Kita nggak tahu. Tapi insya Allah kalau malam Jumat kedua nanti juga beliau nggak bisa, kita lanjutkan tentang makna dari bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa